Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita akan coba bahas terkait diskon dan premium dalam penilaian bisnis. Untuk materi pagi ini silakan di-download pada link berikut. Oke, pokok bahasan kita hari ini fokus pada diskon dan premium. Diskon dan premium dalam penilaian bisnis itu terdapat beberapa. Nah, jenis diskon dan premium itu sendiri itu dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, diskon yang berasal dari likuiditas. Yang kedua, diskon dan premium yang berasal dari kendali. Yang berasal dari likuiditas, kita mengenal istilahnya DLOM atau Discount Lack of Market Ability. Sementara yang berasal dari kendali, kita mengenalnya Discount Lack of Control atau Premi for Control. Oke, ini adalah jenis diskon dan premium yang ada dalam penilaian bisnis. Yang pertama, diskon lack of market ability. Nah, konsep penggunaan diskon lack of market ability adalah adanya perbedaan dari sisi likuiditas atas saham jika dijual pada kondisi pasar, baik yang terdaftar di bursa maupun yang tidak terdaftar di bursa. Jadi karena adanya perbedaan likuiditas atas berbagai jenis saham yang ada ketika dijual di pasar, maka masing-masing saham ini memiliki tingkat diskonto atau tingkat diskon atau tingkat pengurang tertentu. Gitu. Nah, ini kaitannya diskon lack of market ability dengan likuiditas. Mungkin untuk mempermudah penalaran teman-teman, ini ada ilustrasi yang pertama. Kalau misalnya saya membuat perusahaan, yaitu PE Corporation, yang bergerak di bidang properti. Oke. Nah, perusahaan saya menawarkan nih, satu lembar saham perusahaan saya jual dengan harga 1 juta. Sementara ada perusahaan yang sudah settle, sudah berdiri sejak lama, yaitu Agung Sedayu Propertindo. Nah, ini bergerak di bidang properti, yang menawarkan harga saham yang sama satu lembarnya, yaitu 1 juta rupiah. Yang satu perusahaan saya baru berdiri, yang satu perusahaan properti yang sudah lama bergerak di bidang properti menawarkan jumlah satu lembar saham dengan harga yang sama. Sama-sama harganya 1 juta rupiah. Nah, apabila dua jenis saham ini ditawarkan ke teman-teman dengan harga yang sama, maka investasi mana yang akan dipilih? Saya yakin teman-teman akan memilih investasi satu lembar saham senilai 1 juta milik Agung Sedayu. Mengapa? Karena Agung Sedayu ini sudah benar-benar berdiri lama, sudah bergerak di bidang properti lama, sehingga pengalamannya di bidang properti sudah mumpuni. Sudah mumpuni pengalamannya di bidang properti. Sementara untuk PE Corporation, satu lembar saham yang 1 juta tadi, ini teman-teman pasti pikir-pikir dulu nih. Kalau saya beli 1 juta lembar saham sekarang, ini kira-kira perusahaan akan untung nggak tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Jangan-jangan nggak bisa bertahan orang perusahaan baru dan seterusnya. Gitu. Sehingga investasi pilihan teman-teman pasti akan jatuh ke Agung Sedayu. Perusahaan yang sudah lama berdiri di bidang properti yang sudah punya nama. Karena nilai satu lembar sahamnya sama, yaitu sama-sama 1 juta. Oke. Nah, mungkin akan berbeda case-nya ketika yang Agung Sedayu ditawarkan satu lembar sahamnya 1 juta, yang PE Corporation satu lembar sahamnya saya tawarkan 1.000 rupiah. Nah, ini beda ceritanya nanti. Kita harus menghitung mana untung, mana ruginya. Tapi kalau sama-sama 1 juta, maka saya yakin teman-teman kan akan investasi di tempat yang sudah pasti akan menghasilkan, yaitu Agung Sedayu. Nah, inilah konsep likuiditas yang pertama. Artinya, kalau nilai satu lembar saham sama harganya 1 juta antara perusahaan yang baru berdiri dengan perusahaan yang sudah settle lama,
maka secara likuiditas perusahaan yang sudah sitel lama ini akan banyak yang memilih, akan banyak orang-orang atau investor-investor yang akan berinvestasi di bidang atau di perusahaan tersebut. Nah, ini konsep yang pertama. Lalu ilustrasi yang kedua, ini sama-sama perusahaan Agung Sedayu. Gitu, sama-sama perusahaan Agung Sedayu. Oke. Yang satu sahamnya, satu lembar yang tadi 1 juta ya, itu dijual di bursa dengan harga 1 juta. Oke, dijual di bursa saham, di IDX misalnya, seharga 1 juta rupiah. Sementara dia punya saham jenis lainnya yang tidak dijual di bursa. Oke, dari 2 jenis saham ini, yang satu dijual di bursa, yang satu tidak dijual di bursa, mana yang lebih liquid? Nah, ini pertanyaan, mana yang lebih liquid? Tentunya yang lebih liquid adalah yang dijual di bursa. Mengapa? Karena pasarnya sangat luas. Informasinya mudah diperoleh. Gitu. Oh, Agung Sedayu jual saham di bursa. Satu lembarnya 1 juta rupiah. Gitu. Kalau yang dijual di non bursa, maka kita harus mencari informasi nih. Dijualnya melalui broker yang mana? Gitu. Atau perjanjiannya seperti apa? Syaratnya saya membeli saham yang non bursa ini seperti apa? Pengumumannya adanya di internet mana atau di website mana? Nah, ini gambarannya. Karena informasinya samar atau tidak semua orang bisa memperoleh informasinya, maka atas satu lembar saham yang non bursa ini akan kurang liquid dibandingkan dengan satu lembar saham yang dijual di bursa, walaupun harganya sama. Walaupun harganya sama. Nah, ini ilustrasi konsep yang kedua terkait likuiditas dan delom. Artinya, kalau informasinya terbuka, kita dapat memperoleh di mana saja, di website mana saja, dan dijualnya transaksinya terbuka secara langsung di IDX, akan lebih liquid daripada yang dijual non bursa. Oke, ini ilustrasi kedua. Nah, ilustrasi ketiga, sama-sama perusahaan yang terdaftar di bursa. Nah, sekarang kita ganti. Kalau tadi properti, kita bidangnya rokok sekarang, atau industrinya rokok. Antara rokok gudang garam dengan rokok bentul, sahamnya dua-duanya dijual di bursa. Harganya sama nih, satu lembar saham sama-sama 1 juta. Oke, sama-sama 1 juta. Mana yang lebih liquid? Teman-teman pasti akan mikir, gudang garam lebih liquid atau bentul lebih liquid. Gitu. Nah, ketika teman-teman memutuskan gudang garam lebih liquid, bentul lebih liquid, itu alasannya apa? Gitu. Bisa jadi gudang garam lebih liquid. Kenapa? Karena harga saham gudang garam ini akan naik terus. Gitu. Kenapa kok dia bisa naik terus? Karena perusahaan kinerjanya baik. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Atau teman-teman menyatakan bentul lebih liquid. Kenapa bentul lebih liquid? Karena dia membagi dividen setiap tahun. Gudang garam tidak setiap tahun membagi dividen. Jadi belum tentu saya dapat dividen atas satu lembar saham yang saya miliki. Nah, ini. Nah, alasan-alasan seperti ini yang akan menentukan perusahaan itu lebih liquid dibandingkan perusahaan yang lain. Walaupun perusahaan tersebut sama-sama terdaftar di bursa, sama-sama memasarkan sahamnya di bursa. Jadi alasan-alasan seperti tadi ya, pembagian dividennya rutin setiap tahun, atau kinerja perusahaan yang semakin meningkat setiap tahun, akan menaikkan harga sahamnya, dan seterusnya. Alasan-alasan seperti inilah yang masuk ke dalam konsep likuiditas. Gitu. Nah, dari 3 ilustrasi tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal nih. Kita dapat menyimpulkan beberapa hal, faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas saham. Faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas saham. Kita bagi ke dalam 2 faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya, ini yang biasanya mempengaruhi likuiditas adalah syarat atau kondisi pemilikan saham. Seperti tadi ya, di konsep yang kedua, di bursa dibandingkan dengan non-bursa. Ketika non-bursa, karena kita nggak tahu informasinya seperti apa, maka kita harus tahu dulu nih, syarat saya untuk ikut lelang saham tersebut apa. Nah,
ini syarat atau kondisi pemilikan saham. Terus kedua, ketentuan dalam pengalihan saham juga harus kita lihat di perjanjiannya atau di lelangnya. Termasuk keterbukaan informasinya nih. Lelangnya di mana, websitenya di mana, gitu. Apakah ada di IDX secara langsung atau di broker-broker tertentu sehingga lelangnya tertutup. Nah ini, tiga hal ini menentukan nilai likuiditas dari sebuah perusahaan. Termasuk faktor yang keempat, yaitu pasar potensial pembeli saham. Kalau informasinya tertutup, syarat kondisinya mungkin terlalu tinggi atau terlalu sulit, ketentuannya juga sulit untuk dicapai oleh orang-orang yang biasa, ibaratnya. Mungkin hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang punya modal tinggi, investor yang high investor, yang punya modal besar, gitu, skala besar ya untuk investasinya. Nah, maka pasar potensialnya cuman yang pangsa pasarnya menengah ke atas. Tapi ketika keterbukaan informasinya benar-benar terbuka, syaratnya nggak perlu syarat apa-apa, yang penting punya duit, orang Indonesia misalnya. Ketentuannya juga nggak perlu apa-apa. Gitu. Siapapun yang punya KTP Indonesia boleh investasi di saham seperti di bursa misalnya. Kita tinggal daftar, kita bisa plototin setiap hari aplikasinya, harga sahamnya naik, turun, kita beli, dan seterusnya. Maka pangsa pasar potensial pembeli sahamnya ya hampir semua kalangan masyarakat. Mau teman-teman yang masih mahasiswa, bahkan ada yang pelajar SMA loh sudah trading saham. Gitu, dia jual beli saham. Nah, ini gambarannya seperti itu dari sisi eksternal. Dari sisi internal, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi likuiditas dari saham tersebut. Yang pertama, kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan, atau kita sering menyebutnya kinerja perusahaan seperti apa, bagus atau tidak. Oke, dia punya return earning atau tidak yang bisa dibagikan berupa dividen. Nah, terus yang kedua, kemungkinan pembagian dividen. Karena tidak semua perusahaan yang punya keuntungan itu tiap tahun bagikan dividen, tidak semua. Gitu. Mengapa? Ya hasil dari RUPS, rapat umum pemegang saham, seperti apa. Ketika keputusannya dibagikan, maka akan dibagikan. Gitu. Nah, ini kemungkinan pembagian dividen. Mungkin misalnya return earningnya bisa jadi 1 miliar misalnya. Tapi dividen yang dibagikan mungkin hanya 500 juta. Yang 500 sisanya untuk investasi si perusahaan. Tapi ada perusahaan lain mungkin yang penghasilannya atau net income-nya tahun ini 1 miliar dan semuanya dibagikan. Nah, ini orang akan tertarik apabila setiap penghasilannya dibagikan semua. Artinya lebih liquid. Gitu. Saya investasi di sana, saham di sana, saya dapat dividen yang setiap tahun jumlahnya 100% dari net income-nya misalnya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, ini macam-macam ya. Untuk pembagian dividen tergantung dari RUPS-nya. Nah, yang ketiga, keterlibatan pemegang saham dalam bisnis. Keterlibatan pemegang saham dalam bisnis. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita cuma trading doang, berarti kita nggak ada keterlibatan apa-apa nih. Tidak ada keterlibatan apa-apa. Kalau nggak ada keterlibatan apa-apa, ya secara likuiditas mungkin liquid gitu. Tapi dibandingkan dengan yang punya voice atau punya suara ketika RUPS, nah ini akan berbeda hasilnya gitu. Saham-saham yang akan punya suara ketika RUPS dengan nominal tertentu ya tentunya ya, atau dengan jumlah tertentu, ini nilainya akan lebih liquid daripada yang memiliki cuma 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Nah, ini keterlibatan pemegang saham. Nah, yang keempat, kemampuan manajemen dalam perusahaan. Kemampuan manajemen dalam perusahaan. Nah, si manajemen ini bisa menjalankan usahanya dengan efisienkah, efektifkah, dan seterusnya. Sebagai contoh, mungkin saya gambarkan satu perusahaan ya, misalnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Kita tahu nih, sama-sama tahu Garuda dari sisi price, dari sisi fasilitas seperti apa, kita sama-sama tahu semua. Apalagi teman-teman yang sudah pernah melakukan penerbangan bersama Garuda. Namun kenapa kok sampai saat ini Garuda selalu mencatatkan growth-nya yang sangat minimum sekali. Dengan harga price yang seperti itu, fasilitas yang seperti itu, kok minimum sekali gitu. Nah, artinya manajemennya ada yang salah gitu, atau kurang efisien. Bukan salah, tapi kurang efisien misalnya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Ketika kurang efisien, orang akan lebih cenderung mencari
investasi di perusahaan penerbangan lain yang terbuka yang lebih efisien manajemennya. Nah, ini gambarannya dari sisi internal perusahaan dan dari sisi eksternal perusahaan. Ini akan mempengaruhi likuiditas sahamnya. Oke. Nah, ini akan mempengaruhi likuiditas saham dari sisi eksternal dan internal. Nah, untuk ketentuan penggunaan diskon lack of market ability, ini kita masih mengikuti aturan Bapepam LK 8C3 butir 1A nomor 27 tahun 2009, di mana perusahaan terbuka saham mayoritas antara 0 sampai 20% tingkat likuiditasnya. Saham minoritas antara 10 sampai 30% untuk di LOM perusahaan terbuka. Sementara dalam perusahaan tertutup, mayoritas antara 20% sampai 40%, minoritas antara 30% sampai 50%. Nah, ini yang kita gunakan di Indonesia. Kalau di negara luar, itu ketentuannya berbeda lagi ya teman-teman ya. Ada beberapa negara yang membebaskan aturan terkait delom, delok, dan premi for control. Penilainya yang disuruh menilai sendiri berapa delomnya, deloknya, dan premi for controlnya. Bahkan ada negara-negara lain mungkin yang referensinya dari Damodaran, karena ini kita menggunakan referensinya Shannon Pipret ya teman-teman ya. Ketika menggunakan referensinya Damodaran, Damodaran men-state bahwa delom, delok, dan premi for control itu tidak digunakan. Kenapa? Karena delom, delok, dan premi for control ini mekanisme pasar. Penilai hanya melakukan penilaiannya, berhenti sampai dapat nilai. Gitu. Masalah terkait likuiditas, terkait kontrol, itu mekanisme pasar yang bergerak, bukan penilaian. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau teman-teman sering membaca bukunya Damodaran, referensinya Damodaran, Damodaran itu tidak mengenal delom, delok, dan premi for control. Karena menurut beliau, delom, delok, dan premi for control ini mekanisme pasar. Sementara kalau kita kiblatnya selain Damodaran, kiblatnya ke Australia, misalnya Shannon Pipret dan seterusnya ya, Robert F. Riley, J. Riley, dan seterusnya, ini mengenal istilah delom, delok, dan premi for control. Gitu. Jadi beberapa tidak mengenal delom, delok, beberapa mengenal delom, delok, premi for control. Jadi teman-teman jangan kaget ketika punya referensi, loh kok ada yang pakai, ada yang enggak, kenapa? Nah, tergantung referensi yang digunakan mana. Beberapa negara menggunakan, beberapa negara tidak. Gitu. Dan ini diperkenankan. Tergantung negara tersebut menggunakan referensi yang mana. Dan kebetulan di Indonesia kita menganut penggunaan delom, delok, dan premi for control. Nah, dalam hal ini terkait delom, delok, premi for control, ini saya mengambil dari referensinya Shannon Pipret. Oke. Nah, ini Bapepam LK, ini perusahaan terbuka delomnya yang sifatnya saham mayoritas antara 0 sampai 20, minoritas 10 sampai 30. Perusahaan tertutup mayoritas delomnya antara 20 sampai 40, minoritas 30 sampai 50. Kalau teman-teman bertanya, asalnya dari mana angka-angka tersebut? Rentangnya antara 0 sampai 20, 10 sampai 30, 20, 40. Itu adalah kajian teman-teman di Bapepam atau saat ini namanya OJK, Otorisasi Jasa Keuangan. Kajian teman-teman di OJK. Kalau mungkin teman-teman punya kajian yang lebih bagus, ayo kita kembangkan bersama. Karena aturan ini atau kajian ini dibuat sebelum tahun 2009. Sekarang sudah 2021. Siapa tahu kondisinya sudah berubah. Gitu. Kalau punya kajian, ayo kita kaji bareng-bareng. Angka-angka ini datangnya dari mana, asalnya dari mana, ayo kita kaji bersama. Oke. Tapi kalau belum ada kajiannya yang lebih baik dari ini, maka kita akan menggunakan Bapepam LK 8C3. Oke, kita gunakan dulu yang sudah ada kajiannya. Oke. Nah, ini ketentuan penggunaan delom saat ini. Oke, ini harus teman-teman pahami, teman-teman hafal. Oke. Nah, yang berikutnya ini contoh pertimbangan dalam perhitungan delom. Contoh pertimbangan dalam perhitungan delom. Ini contoh ya, namanya contoh, itu bisa diikuti, bisa tidak. Teman-teman bisa menambahkan, bisa mengurangi, bisa menyesuaikan sesuai dengan referensi teman-teman sendiri. Nah, ini contoh. Faktor pertimbangannya entry barrier perizinan usaha sesuai dengan analisis di Porter 5 Force nih. Contoh kondisi dalam perusahaan. Apakah telah ada pembatasan atas perizinan usaha?
namun banyak investor yang berminat disebabkan prospek usaha di industri tersebut memiliki prospek yang cerah. Itu artinya secara analisis Porter Force, entry barrier perizinan usaha ada, tapi banyak investor nih yang masih masuk di bidang tersebut, walaupun sudah ada pembatasannya. Itu contoh misalnya industri transportasi udara. Ada pembatasannya? Ada. Untuk perusahaan transportasi udara yang baru itu minimal memiliki 2 pesawat syaratnya. Baik itu sewa maupun dia harus beli. Yang penting dia harus punya 2 pesawat minimal ya untuk mengadakan transportasi udara. Ini minimal. Oke, pesawat-pesawat kecil seperti Susi Air, Trigana Air, di industri transportasi udara mereka minimal punya 2 pesawat. Karena syaratnya itu. Itu. Walaupun pesawat kecil ya nggak ada masalah karena syaratnya itu. Nah, tapi ternyata banyak orang nih yang tetap masuk, investor tetap masuk. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan transportasi udara di Indonesia ini sangat besar. Itu artinya dengan kondisi seperti ini, industrinya artinya akan berkembang terus untuk transportasi udara. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Mungkin industri-industri lain banyak yang seperti itu juga. Silahkan dianalisis sesuai dengan analisis Porter Force yang teman-teman buat. Oke, yang nomor 2 misalnya entry barrier skala ekonomis usaha. Apakah untuk industri tersebut membutuhkan skala ekonomis usaha yang besar sehingga anak investor tertentu dengan modal besar yang dapat masuk di bidang industri tersebut. Kalau misalnya butuh ekonomis yang besar, maka investor-investor yang kecil akan tersisih dengan sendirinya. Otomatis di sini ada impact di sana. Perusahaannya hanya investor besar yang bermain, bisa investor lokal maupun mancanegara. Artinya skalanya besar, maka industrinya pun akan besar. Nah, masalah kemampuan menghasilkan kinerjanya, pendapatannya seperti apa, dividennya seperti apa, ya tergantung dari kemampuan si manajemen lagi. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan manajemen tadi. Terus pembagian dividen, apakah ada kebijakan dividen perusahaan telah diputuskan setiap tahun melalui RUPS serta ada pembagian dividen setiap tahun. Tadi ya, kalau dividennya setiap tahun dibagi, terus kita dapat terus setiap tahun sesuai dengan net income-nya, orang akan tertarik sehingga perusahaannya lebih liquid, saham yang ditransaksikan lebih liquid di sini. Nah, termasuk dengan profitabilitas atau EBITDA-nya. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan sesuai dengan tingkat profitabilitas industri atau di atas industri? Orang akan tertarik ketika perusahaannya berada di atas industrinya. Gitu. Nah, ini gambarannya. Oke, ini contoh pertimbangan dalam perhitungan DeLong. Boleh teman-teman nanti tambahkan dengan 8 faktor yang tadi ya, internal eksternal, boleh dikurangi karena ini hanya contoh. Bisa juga mungkin dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa mencerminkan dari perusahaan yang dinilai. Oke, nah ini untuk perhitungan DeLong. Kita lanjut ke perhitungan DeLong dan premi for control. Masih dari referensi yang sama, referensinya S&P Pratt terkait discount and premium. Konsep penggunaan DeLong atau premi for control adalah adanya perbedaan tingkat pengendalian atas perusahaan dari pemilikan saham yang berbeda. Oke, kalau tadi likuiditas atas saham yang kita beli, sekarang tingkat pengendalian atas saham yang kita beli. Nah, sebagai gambaran, mungkin ini ilustrasi, ini contoh sama-sama PE Corporation. Sama-sama PE Corporation ya. Dijual satu lembar saham yang punya kendali sebesar 1 juta. Yang nggak punya kendali juga saya jual 1 juta. Sama-sama 1 juta yang punya kendali dan yang nggak punya kendali. Saham yang punya kendali ini dengan teman-teman membeli saham saya yang 1 juta rupiah per lembar, teman-teman bisa menentukan manajemennya siapa. Nanti yang duduk sebagai direktur siapa, sekretarisnya siapa, dan seterusnya. Manajer operasionalnya dan seterusnya siapa. Teman-teman bisa menentukan. Sementara saham yang non kendali, teman-teman hanya bisa dapat dividen, RUPS, dan seterusnya. Punya suara di RUPS, pembagian dividen teman-teman dapat, dan seterusnya ya, sama seperti saham-saham biasa lainnya. Nah, ketika ini ditawarkan, mana yang akan teman-teman pilih? Tentu teman-teman pasti akan milih satu lembar saham yang punya kendali. Kenapa? Sama-sama harganya 1 juta. Ketika saya beli 1 juta yang punya kendali, saya bisa menentukan siapa direkturnya, siapa sekretarisnya, siapa manajer operasionalnya, dan seterusnya. Sementara yang nggak punya kendali, saya cuma punya suara di RUPS, dapat pembagian dividen, dan seterusnya.
Kalau satu lembar saham yang punya kendali harganya 1 juta, artinya seharusnya yang nggak punya kendali di bawah 1 juta dong. Gitu. Karena saya pegang yang kendali 1 juta, yang nggak punya kendali harusnya di bawah 1 juta. Mungkin 500.000, 100.000, dan seterusnya. Yang pasti nilainya seharusnya di bawah 1 juta. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang non kendali harganya 1 juta, seharusnya saham satu lembar yang punya kendali lebih dari 1 juta dijualnya. Kenapa? Karena ada nilai tambah. Dengan saya memiliki saham yang punya kendali, saya bisa ngontrol perusahaan secara full. Dari menentukan direktur, manajer operasional, dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Ini ilustrasinya untuk penggunaan the lock dan premi for control. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi the lock atau premi for control. Yang pertama, penentuan dalam pengambilan keputusan. Dengan saya membeli satu lembar saham, saya punya suara nggak dalam mengambil keputusan? Punya, tapi kecil. Punya, tapi besar. Dan seterusnya. Terus kedua, dengan saya megang saham yang tadi, punya kendali maupun non-kendali, ada nggak saya bisa menunjuk siapa manajemennya, siapa manajernya, manajer operasionalnya, direkturnya, dan seterusnya. Kalau saya punya kendali untuk penunjukan manajemen, maka saham yang saya miliki akan lebih banyak dipilih daripada yang non-kendali kalau harganya sama. Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi the lock atau premi for control adalah pengendalian kebijakan perusahaan. Boleh nggak saya menentukan investasi perusahaan kemana ke depannya? Arahan kebijakan perusahaan seperti apa? Yang keempat, di sini persetujuan kontrak atau perjanjian. Boleh nggak saya menandatangani? Walaupun saya pemegang satu lembar saham, tapi saya bisa menandatangani kontrak dan perjanjian misalnya. Nah, yang kelima, ini besarnya kerugian pemegang saham non-kendali terhadap saham yang punya kendali. Berapa besar saya nggak punya kendali? Pembagian dividennya adil atau enggak? Gitu. Bisa jadi yang punya kendali ngambil duluan nih sebelum nanti dividen diberikan ke yang non pengendali. Atau mungkin sebaliknya. Karena saya sudah punya kendali untuk menunjukkan manajemen, mengendalikan perusahaan, menandatangani kontrak, maka secara pembagian dividen ternyata yang non kendali, yang tidak punya kendali, pemegang saham yang kecil-kecil nilainya atau jumlahnya, itu dikasih dividen dalam jumlah yang besar misalnya. Nah, ini besar atau kecil kerugian pemegang saham non kendali. Nah, inilah 5 faktor yang mempengaruhi. Walaupun sebenarnya masih banyak ya faktor-faktor lainnya yang ada di bukunya Shannon Piprett. Tapi saya rangkum ke dalam 5 faktor ini. Oke, nah ini untuk ketentuan penggunaan the lock atau premi for control. Ini juga masih mengikuti aturan Bapak PAM LK 8C3 butir 1A nomor 27 tahun 2009. Terkait dengan angka-angkanya, perusahaan terbuka itu antara 20 sampai 35%, perusahaan tertutup antara 30 sampai 70% untuk the lock atau premi for control. Oke. Nah, juga harus mempertimbangkan yang pertama, memperhatikan besarnya kerugian pemegang saham minoritas dari perusahaan tertutup apabila dibandingkan dengan pemegang saham minoritas perusahaan yang tercatat di bursa efek. Harus dibandingkan, mana yang lebih rugi. Terus yang kedua, memperhitungkan hal yang dapat dilakukan oleh pemegang saham pengendali terhadap perusahaan yang dikendalikan. Kayak tadi ya, penunjukan manajemen, tanda tangan kontrak, arah kebijakan perusahaan. Untuk membuat saham yang dimilikinya lebih menguntungkan. Nah, ini juga harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, ini ketentuan penggunaan the lock atau premi for control. Nah, ini sebagai gambaran contoh. Ingat ya, ini contoh pertimbangan dalam perhitungan the lock atau premi for control. Kapan kita menggunakan 30%, kapan kita menggunakan 70%, 40, 50, dan seterusnya. Nah, salah satu pertimbangannya adalah dengan hal-hal seperti ini. Contoh faktor pertimbangan perjanjian antara pemegang saham. Nah, yang harus ditanyakan ke perusahaan, apakah terdapat perjanjian dari pemegang saham yang mengatur posisi dalam susunan manajemen perusahaan yang akan menjalankan perusahaan tanpa melihat jumlah pemilikan saham. Tanpa melihat jumlah pemilikan saham ya. Kalau ada perjanjian tanpa melihat jumlah pemilikan saham, itu bagus. Berarti semuanya itu adil.
baik yang punya kendali atau tidak kendali, kedudukannya sama. Gitu. Ditentukan mungkin di RUPS. Tapi ketika ada perjanjian bahwa yang memiliki saham yang terbesar atau jumlah persentase terbanyak ini bisa mengendalikan perusahaan, maka ada kerugian saham minoritas di sana. Dia tidak punya suara yang vokal di RUPS karena semuanya dikendalikan oleh pemegang saham yang besar atau mayoritas. Nah, yang kedua, misalnya kerugian saham minoritas. Besarnya kerugian pemegang saham minoritas dari perusahaan tertutup. Nah, ini tadi ketentuan yang di bawah PAM ya. Ini harus kita cek. Apakah kerugiannya besar, sedang, atau rendah. Rendah, sedang, atau tinggi. Atau bahkan untung. Gitu. Seperti tadi ya kondisinya. Mungkin yang minoritas ini didahulukan pembagian dividen. Bahkan lebih besar daripada yang mayoritas. Ada perusahaan yang seperti itu? Ada. Gitu. Tidak menutup kemungkinan ada kondisinya seperti itu. Oke. Nah, contoh yang ketiga, misalnya pemegang saham pengendali. Hal-hal yang dilakukan oleh pemegang saham kendali terhadap perusahaan yang dikendalikan untuk membuat saham yang dimilikinya lebih menguntungkan. Rendah, moderat, atau sangat dominan. Nah, ketika ini sangat dominan, terus kerugian saham minoritasnya sangat tinggi, perjanjian pemegang sahamnya ada, dan menguntungkan si pengendali, bisa jadi diskon lack of control-nya itu sampai kita gunakan yang 70%. Gitu. Nah, ini gambarannya seperti itu. Oke, ini contoh pertimbangan dalam penghitungan the lock atau premi for control. Nah, ini juga yang perlu diketahui oleh teman-teman terkait indikasi nilai dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan aset. Untuk pendekatan aset, hal yang pertama, indikasi nilainya adalah pengendali dan mayoritas. Dengan syarat, semua ketentuan dari metode pendekatan aset, contohnya AAM, Accumulated Asset Method, ketentuannya adalah seluruh list of asset atas aset berwujud dan aset tak berwujud dinilai pasarkan seluruhnya. Kalau seluruhnya dinilai pasarkan, maka indikasi nilainya adalah indikasi kendali dan mayoritas. Mengapa seperti itu? Nah, di bukunya Shannon Piprett, dalam referensi Shannon Piprett menyatakan bahwa hanya top management yang mengetahui semua list of asset yang dimiliki perusahaan. Artinya sudut pandangnya di sini adalah sudut pandang top management atau pengendali dari perusahaan. Sementara kalau selain top manajemen, misalnya saya bagian akuntingnya, saya belum tentu tahu nih asetnya perusahaan di mana saja. Mungkin secara nominal saya tahu bahwa nilai tanahnya sekian, bangunannya sekian, dan seterusnya. Tapi lokasinya di mana belum tentu saya tahu. Sehingga makanya dipersyaratkan di AAM, Accumulated Asset Method, di pendekatan aset, seluruh list of asetnya baik yang berwujud atau tidak berwujud, diidentifikasi satu persatu dan dinilai pasarkan. Kalau dinilai pasarkan, makanya nilainya adalah kendali dan mayoritas. Non pengendali dan minoritas, kalau nilai pasarnya atas aset vital aja. Kenapa? Semua pegawai dari perusahaan tersebut pasti tahu aset vitalnya perusahaan di mana aja, termasuk pabriknya dia. Gitu. Bisa jadi di sini yang kita kerjakan dari sudut pandang non top management. Bukan dari investor, bukan dari manajemen atas atau high level management, tapi dari sudut pandang mungkin buruhnya. Gitu. Nah, kalau sudut pandang buruh atau pegawainya, walaupun dengan menggunakan pendekatan aset metodenya AAM, maka nilai yang dihasilkan adalah nilai non kendali dan minoritas. Jadi kendali atau non kendali, mayoritas atau minoritas, ini tergantung kita melakukan penilaian dari sudut pandang yang mana. Itu ya. Makanya defaultnya di pendekatan aset dengan metode AAM itu adalah nilai sahamnya yang punya kendali dan mayoritas. Kenapa? Tadi konsepnya sudah saya jelaskan. Di pendekatan pendapatan juga seperti itu. Defaultnya ya, nilai saham yang dihasilkan dengan pendekatan pendapatan dengan DCF, Discounted Cash Flow Method, defaultnya adalah pengendali dan mayoritas. Kenapa? Nah, ini ketentuan DCF syaratnya harus terpenuhi. Oke, proyeksi keuangan atau proyeksi laporan keuangan itu diperoleh dari top manajemen syaratnya. Penilai hanya melakukan
kaji ulang atau menilai kewajaran atas proyeksinya. Bukan penilai yang melakukan proyeksi. Itu bukan penilai yang melakukan proyeksi. Nah, ketika ketentuan di pendekatan pendapatan ini terpenuhi, maka kita bisa sebut ini sahamnya adalah saham yang punya kendali dan sifatnya mayoritas. Kenapa? Tadi konsepnya Shannon Pipret, kenapa menyatakan bahwa ini punya kendali mayoritas? Karena proyeksinya oleh top manajemen. Top manajemen inilah yang akan mengarahkan atau akan tahu kemana perusahaan akan dibawa oleh mereka. Sehingga proyeksinya sesuai dengan proyeksi apa yang akan mereka lakukan terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini konsepnya. Mengapa defaultnya pendekatan pendapatan dengan DCF itu nilainya adalah pengendali dan mayoritas. Defaultnya ya, karena konsepnya tadi, proyeksi diperoleh dari top manajemen, bukan penilai yang melakukan proyeksi. Nah, sementara bisa jadi non pengendali dan minoritas jika proyeksi keuangan diperoleh selain dari top manajemen, bahkan penilai yang melakukan proyeksi. Setiap orang bisa melakukan proyeksi terhadap perusahaan manapun. Gitu. Kalau dia sudah menguasai corporate finance atau akuntansi atau mungkin bahkan auditing, gitu. Setiap orang bisa melakukan proyeksi atas perusahaan manapun. Tapi orang tersebut tidak akan paham kemana arah kebijakan perusahaan akan dibawa, akan dikembangkan. Yang tahu arah kebijakan perusahaan akan dibawa, akan dikembangkan, ya top manajemen atau investornya. Gitu. Sehingga sudut pandangnya akan berbeda antara nomor 1 dengan nomor 2. Kalau nomor 1 sudut pandang investor atau mereka yang punya kendali, sementara yang nomor 2 sudut pandangnya adalah sudut pandang orang luar atau bahkan yang tidak punya kendali. Nah, gitu. Ini gambarannya dari referensinya Shannon Pipret. Nah, terus yang ketiga, pendekatan data pasar. Untuk pendekatan data pasar, ini defaultnya itu non kendali dan minoritas apabila kita menggunakan metode publicly traded company method. Nah, pendekatan pasar ini agak berbeda nih dengan pendekatan pendapatan dan aset. Kalau pendekatan aset dan pendapatan dari sudut pandang mana kita melakukan penilaian, sementara dari pendekatan pasar, ini metode apa yang kita gunakan? Gitu. Contoh misalnya nih ya, publicly traded company method. Ya defaultnya non kendali dan minoritas. Mengapa? Karena saham yang dijual di bursa saham, di IDX atau bursa saham manapun, itu rata-rata adalah saham yang nggak punya kendali atau yang sifatnya minoritas. Karena sifatnya nggak punya kendali minoritas, maka kalau kita menggunakan metode tersebut, ya nilainya sama, yang nggak punya kendali dan minoritas. Atau yang kedua, ketika kita menggunakan metode merger dan akuisisi, atau merger and acquisition method, maka indikasi nilai sahamnya adalah saham pengendali dan mayoritas. Mengapa? Karena yang bisa memutuskan perusahaan ini akan saya merger, akan saya akuisisi adalah pemegang kendali perusahaan. Bisa top manajemen, bisa investor yang langsung. Nah, ini gambarannya. Pendekatan pasar ya, beda metodenya, akan beda indikasinya. Oke, nah inilah indikasi nilai dari beberapa pendekatan dalam penilaian bisnis yang harus sama-sama kita pahami konsepnya. Bukan hanya sekedar teman-teman tahu, oh pendekatan aset nilainya harusnya pengendali, pendekatan pendapatan nilainya pengendali. Nah ini seperti itu. Belum tentu ternyata dari sisi konsep. Nah konsepnya tadi ya, dari sudut pandang mana kita melakukan penilaian. Oke, nah penggunaan misalnya premi for control itu digunakan apabila kita menilai suatu saham dengan pendekatan data pasar menggunakan metode publicly traded company method. Sementara saham yang kita nilai itu adalah 80% saham atau mayoritas sahamnya. Karena hasil dari data pasar ini adalah non kendali, maka harus kita tambahkan dengan premi for control supaya nilai saham yang tidak punya kendali jadi punya kendali. Atau sebaliknya, ketika saya melakukan penilaian dengan pendekatan aset AM, semua list of asetnya sudah saya nilai pasarkan. Tapi yang saya nilai, objek yang saya nilai ini hanya 20% sahamnya yang nggak punya kendali atau minoritas. Maka output dari pendekatan aset dengan metode AM tadi harus saya kurangi dulu dengan diskon lack of control. Gitu ya, harus dikurangi dulu dengan diskon lack of control sehingga yang tadinya sahamnya punya kendali jadi tidak punya kendali.
Nah, inilah contoh penggunaan the log atau premi for control. Oke, nah semua yang kita bahas pagi ini saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama KPSPI ini sebagai standar kita. Yang kedua dari referensi CNP Prep ada dua yang saya ambil di sini. Yang pertama dari bukunya terkait diskon and premium. Yang kedua dari buku besarnya dia Valuing a Business, The Analysis and Appraisal Across Head Companies. Terus yang ketiga dari Corporate Finance Institute. Nah, yang keempat itu SE 54 PJ 2016. Oke, inilah referensi yang saya gunakan dalam penjelasan saya pagi ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait diskon and premium. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, atau bahan diskusi, silahkan dicatatkan di kolom komentar. Kita akan bahas lebih lanjut ketika kita pertemuan online. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.